lah wong saya nggak bakat gambar toh Pak. Nah saya jawab, lah awakmu apa mapel lain juga bakat, kan dia tidak juga toh aku ini ya kan sama. Walaupun tidak bakat tetap harus dijalani semampunya. Semampunya karena ada batas minimal. Kalau sekarang kan siswa ada KKM-nya. Kalau dulu zaman kita sekolah kan pakai rata-rata kelas. Kalau kita nilainya di atas rata-rata kelas berarti kemampuan kita kan bagus. Kalau di bawah rata-rata kelas kita kurang kan gitu. Saya baru sadar itu ketika saya sudah jadi guru. Ternyata begitu. Kalau dulu waktu sekolah juga tak pikir. Iya, jadi kendalanya memang di kota Bojonegoro dengan kota-kota yang lain seperti itu. Terus kira-kira apa Bung Yufi untuk bisa nggak kira-kira mengubah paradigma tentang pelajaran seni rupa yang tidak diprioritaskan, hanya dipandang sebelah mata, itu kira-kira ada nggak peluang untuk merubah itu menjadi suatu yang diprioritaskan atau bahkan diperhatikan lebih, itu ada nggak? Nah sebenarnya gini, sensitif gak ya? Enggak lah, disclaimer ya, kita berpendapat ya, jadi pendapat kita itu tidak kami klaim bahwa pendapat kami paling benar. Ini hanya pendapat aja kan. Gini, ini kan perkembangan terbaru, ada mapel prakarya dan kewirausahaan. Nah, itu saya memperhatikan kadang justru guru yang kurang jam yang mengajar itu. Guru yang kurang jam mengajar prakarya. Fakta toh. Itu banyak kita temukan di sekolah. Nah, guru tersebut kadang tidak punya background keterampilan, juga tidak punya, kadang juga tidak punya background kewirausahaan, juga tidak punya. Nah itu dilemanya di situ. Sedangkan mapel seni budaya itu dianggap mapel yang kurang kurang penting lah dalam tanda kutip. Nah itu dilemanya di situ. Padahal kalau kita memanfaatkan guru seni budaya itu justru lebih maksimal. Karena apa? Guru seni budaya itu satu jelas sudah punya keterampilan. Saya bisa pastikan itu. Kalau ijazahnya seni rupa, kalau sesuai seperti saya pastikan punya keterampilan. Karena saya ngalami sendiri dan tahu. Nah, gitu. Nah, itu tinggal menambah pengetahuan tentang mungkin mengelola keuangannya dari si wirausahanya itu. Nah, itu bisa sebenarnya pelajaran seni budaya itu lebih dimaksimalkan dengan berkombinasi dengan mapel prakarya itu bisa. Gitu ya. Iya. Misalkan dari sisi keterampilannya guru seni budaya yang ngolah. Nanti dari sisi mengolah dananya atau kewirausahaannya itu didapatkan di mapel prakarya. Itu bisa. Jadi lebih maksimal lagi. Jadi supaya mapel seni budaya juga bisa bergerak dalam tanda kutip, gak gambar tok, ngerti nih, gak gambar tok, ngerti nih guru mapel lain dan juga siswa itu ngerti nih seni budaya ya gambar. Padahal tidak sebenarnya, kalau mau dikembangkan itu luar biasa. Saya rencananya tadi malah ingin bawa transkrip nilai sebenarnya. Jadi ingin saya tunjukkan mata kuliahnya apa saja gitu. Tapi saya lupa tadi. Ya kapan-kapan ya. Ya, tapi sebenarnya banyak yang dipelajari itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya apa ya, dalam konteks tadi bagaimana membuat pelajaran seni rupa agar tidak dikesampingkan itu ya tetap saja kebijakan ya yang bisa mengubah itu ya. Artinya kan kayak tadi Bung Dwi bilang guru kurang jam disuruh ngajar apa tadi prakarya. Berarti kan itu ya gimana? Itu kan ya berarti kan nggak bener aja kan. Berarti kan memang masih dipandang sebelah mata oleh pembuat kebijakan kan, sama-sama bikin seperti itu kan. Kalau seandainya dianggap prioritas tentu kan
sang pembuat kebijakan nggak mau dong pelajaran prakarya itu diisi oleh orang sembarangan, harus dicarikan guru yang sesuai faknya kan harusnya gitu ya. Kalau sementara ini memang kalau di kampus setahu saya belum ada jurusan yang khusus untuk menangani prakarya itu. Oh gitu belum ada. Iya, memang belum ada. Ya, tapi cuma dilemanya itu maksudnya hanya dipilih guru yang kurang jam gitu. Itu kan ya. Kalau misalkan diambilkan dari guru seni rupa, itu kan jelas sudah punya keterampilan. Atau mungkin dari guru ekonomi, dia kan sudah punya keterampilan untuk wirausahanya, kan begitu lebih nyambung. Tapi kadang faktanya kan gitu. Iya, angger sing kurang jam ngajar prakarya. Ya, jadi perlu bisa dikombinasikan sebenarnya dengan seni budaya. Jadi mendorong siswa berkarya, wirausahanya juga jalan. Betul. Oke, Bro Mudin, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bung Yvi. Ya, sebenarnya saya mau tanya yang ini kan 42 ya. Ya. Nah, ini kan 42. Saya mau tanya yang keempat 41 dulu. Iya, silakan. Nah, kemarin kan Bung Yvi kan bahas tentang bisnisnya ya, tentang itu kan namanya Cicak Rawo. Cicak Rawo ya. Lah, ketika saya mendengar tuh saya pikir itu Cicak Rawo kan nama burung ya. Ya identikan ke binatang. Saya kira itu usahanya tentang binatang dan sebagainya. Ternyata enggak, ternyata berkaitan tentang karya seni. Ya kan? Sesuai jurusan beliau lah. Nah, itu saya mau tanya, simpel sebenarnya. Kok bisa terinspirasi nama Cicak Rawo itu kenapa? Atau ada cerita atau apa pengalaman apa sehingga kok buat namanya seperti itu? Cicak Rawo kan identik dengan binatang. Nah, gitu lah. Nah, jawabannya adalah gak jarak. Beruntung lagi. Ya, gimana ceritanya? Iya. Ya seperti kebiasaan saya, kalau saya merencanakan sesuatu itu banyak gagalnya. Betul, ya. Tapi kalau tidak sengaja itu malah berhasil. Ya seperti usaha itu. Saya tuh awalnya itu pingin membuat seperti jogger. Ya. Bali ya? Iya, jogger, dagadu, jadi kaos khas Bojonegoro. Niatnya gitu. Awalnya gitu, semester 5 saya merancang logo. Jadi kalau kita mengenal Cicak Rawo atau Cicak Rawo itu burung, justru logo saya itu cicak, bukan burung gitu. Logonya malah cicak ya? Iya, ya saya nggak sengajanya, pokoknya prinsipnya logo ini harus unik. Oh, harus unik gitu. Ya gitu aja. Terus bentuknya apa itu ya saya ngalir aja gitu. Enggak saya rencanakan, saya buat logo ketoknya apik, ya wis tak nggo gitu. Saya pakai, ternyata ya setelah lulus ya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi kehidupan saya itu serba enggak masnya. Oke, ngalir, cuman masa sengalir itu sama saya tahu-tahu cicak kan tentu ada penyebabnya, ada kejadian apa yang membuat Bung Yvi cicak wae. Apa masa enggak ada seperti itu? Masa tahu-tahu Cicak Rawo gitu? Ya enggak ada. Cuma prinsip saya bikin logo yang unik, enggak mudah ditiru orang gitu aja. Ya, terus buat ketemunya Cicak Rawo, ya udah saya pakai, ternyata berhasil. Mungkin dulu tuh saya pernah ada orang komentar, "Mas, namanya kok Cicak Rawo gak sing liyane." Lah saya buat guyon. Lah kalau Ude Barokah toko bangunan, Bu. Iya. Itu kan terlalu umum. Seperti tren sekarang di Bojonegoro. Banyak usaha itu yang menggunakan kata omah. Nah, omah duren, omah nongko mungkin, atau omah gitu. Kan banyak. Itu kan mudah ditiru. Omah apa. Nah, kalau Cicak Rawo kan sampai sekarang di Bojonegoro aja lah. Ada enggak? Kan enggak ada. Ada enggak? Atau minimal ya mirip-mirip lah, seperti saya kan belum ada. Yuk, tolong jangan ditiru ya. Berarti enggak ada cerita di baliknya. Pokoknya mengalir, tahu-tahu gitu. Ketemu Cicak Rawo. Iya, kalau saya itu prinsipnya ngalir apa adanya, ternyata beruntung gitu. Kalau saya rencanakan justru banyak gagalnya. Iya. Itu ya berbuktinya dan teman-teman. Jadi bagi yang penasaran apa makna di balik Cicak Rawo, tidak ada. Iya, sudah jawab aja gitu aja. Iya.
Oke, ada lagi Bro Pudin. Ya, nanti. Ayo Bro, Bung Yubi dimakan sambil dimakan. Oh iya, siap. Sambil mengingat-ingat tema apa yang perlu kita angkat lagi ya. Atau barangkali ada yang ingin Bung Yubi sampaikan, masnya untuk masalah seni rupa seni budaya, mungkin ada yang unek-unek Bung Yubi tentang itu. Kalau saya sebagai guru, mungkin untuk teman-teman mapel lain dan mungkin pemangku kebijakan dan juga siswa-siswa saya, mungkin bisa mencari referensi. Maksudnya begini, dunia seni itu tidak sesempit apa yang selama ini difikirkan. Seni rupa itu sangat luas dan mencakup berbagai macam hal. Nah, paling tidak ketika siswa itu nanti berniat melanjutkan ke seni rupa, lulus itu kalau dia dalam tanda kutip normal dan bersemangat bekerja, saya yakin pasti dapat pelanggan. Kalau berwirausaha. Nah, kalau dia misalkan kuliah setelah lulus males, itu tetap nggak dapet kan begitu. Iya. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal, pasti dapat pelanggan, dapat fans lah gitu. Karena apa? Di dunia seni itu ternyata satu kelas saya ya, sekitar 54 orang, itu masing-masing individu karakternya beda loh. Wah, ya, dari goresan gambar itu sudah beda. Ada yang gambar itu halus banget arsirannya, itu juga ada. Ada yang kasar tapi juga bagus. Jadi uniknya di situ. Jadi pandangan orang itu kadang melihat sesuatu seragam, iki apik, iki elek. Enggak, ternyata di seni rupa itu 54 orang itu berbeda semua. Tapi bagus semua. Tergantung nanti akan terkelompokkan siapa yang suka seperti ini. Ya, betul. Ini. Dan spesialisasi dari anak-anak seni rupa itu beda-beda. Jadi kalau di waktu saya kuliah itu ada spesialisasi seni murni. Ada spesialisasi kriya. Nanti saya jelaskan. Ya. Terus ada lagi spesialisasi desain grafis. Nah, kalau semester 1 sampai 5 waktu saya kuliah itu masih kuliah dasar. Semua teknik-teknik seni rupa itu diajarkan. Terus mulai semester 6, 7, 8 itu masuk ke spesialisasi tadi. Nah, kalau seni murni dia itu lebih cenderung menjadi seperti desainer, pelukis, pematung. Itu seni murni ya? Seni murni, pematung. Mungkin dia ahli di bidang properti, buat mungkin pementasan, dia buat propertinya. Itu seni murni. Ya, pelukis juga. Terus yang seni kriya itu dia lebih ke keterampilan seperti membatik, membuat keramik. Itu seni kriya namanya. Iya, membatik, keramik, anyam, sulam. Intinya keterampilan ya. Iya, seni terapan. Betul, seni terapan. Itu kriya. Terus seni desain grafis itu seperti saya. Jadi lebih cenderung ke gambar pakai komputer, membuat desain di komputer. Itu jadi karyanya bersifat digital. Iya gitu. Kalau saya dulu pertimbangannya milih digital itu, kalau kriya sama murni itu butuh modal. Kalau menurut saya ya, itu butuh modal besar, lahan yang luas untuk untuk studionya. Untuk studionya. Jadi saya mikirnya, wah berat dari sisi modal, dari sisi uangnya berat pasti. Kalau desain grafis itu saya paling hanya butuh komputer, mungkin butuh printer, alat cetak, mungkin hanya itu. Nah itu saya ambil, sehingga saya ngambil di desain grafis. Kemudian kelihatannya di masa depan itu desain grafis akan terus ada. Nah itu
Sebenarnya seni murni, seni kriya juga tetap ada. Cuma karena dia itu manual, dibuat oleh tangan, harganya itu mahal. Nah kalau harganya mahal, kalau kita tidak bisa milih pasar, itu juga akan kesulitan menjual. Kalau desain grafis itu kita bisa ngelola. Lebih luas ya maksudnya. Lebih luas. Jadi misalkan nanti karya kita lebih kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Mungkin kita terapkan desain kita di, mungkin saya sekarang ngerjakan kartu pelajar atau mungkin desain cover buku, album kenangan atau macam-macam. Jadi di situ. Jadi enaknya itu tidak merasa bersaing dengan teman satu kelas, tuh nggak merasa bersaing gitu. Lawang misalkan judul skripsi pun itu beda-beda, nggak sama. Jadi enak, merasa nggak bersaing. Jadi kayak kuliah itu kayak main-main, tapi tetap dapat nilai, tapi tetap dapat prestasi. Kita juga enjoy, menikmati itu. Jadi itu yang perlu diambil. Jadi kalau kita pengen serius di seni rupa sebenarnya juga nggak rugi. Kadang orang tua itu mikirnya apa jadi opo kuliah seni, karena itu mindsetnya mungkin sama dengan saya di awal, karena penampilannya begitu, perilakunya begitu, sehingga orang tua itu ditambah dengan mindset tadi bahwa seni rupa kan sampingan lah ya, maksudnya tidak satu yang utama lah. Gitu. Mesti opo gitu ya. Apa jadi opo, tapi ternyata setelah saya masuk di sana, enggak. Peluangnya banyak. Peluangnya besar sekali gitu. Peluangnya besar sekali. Nah, ini yang saya masih sedang berusaha meyakinkan itu kepada rekan-rekan saya, kepada murid-murid saya bahwa di seni rupa itu peluangnya luas loh. Luas sekali. Jadi bakat itu istimewa. Kenapa istimewa? Tidak sembarang orang punya bakat. Betul. Nah, seperti bakat menggambar itu jangan disia-siakan, perlu dikembangkan. Karena apa? Bakat itu kalau tidak diasah seperti pisau tumpul, pasti seperti pisau tumpul. Tapi kalau kita asah, dia akan tajam. Jadi begitu. Jadi bakat itu perlu diasah, dan setiap orang tidak mempunyai bakat yang sama. Kalau menurut Bung Yvi, bakat itu apa ya maksudnya? Genetik atau bisa diciptakan? Nah, gini, kalau dulu dosen saya itu pernah bilang bakat untuk menuju kesuksesan itu hanya 20%. Usaha itu 80%. Nah, jadi ya bakat itu tetap berperan. Nah, saya itu gini, kalau orang tua saya kan jelas, bapak pegawai negeri, ibu rumah tangga, dan kedua orang tua saya lulusan SEMEA. SEMEA. Jadi orang tua saya dua-duanya itu pintar keuangan, keuangannya pintar sekali, pembukuan dan lain-lain pintar. Bapak saya malah itu pengurus koperasi, wah handal sekali kalau ke masalah koperasi. Bapak saya detil, uang keserimpet 1000 hilang itu tahu. Saking hebatnya. Nah, tapi ternyata bakat itu nggak nyampe ke saya. Iya. Nah, kakek saya itu tukang kayu. Lah saya juga mikir bakat ini dari mana gitu. Bakat ini dari mana? Ya enggak tahu lah. Ya berarti ya gift dari Allah. Itu saya sejak TK itu enggak tahu kok suka gambar gitu. Jadi cover buku itu saya tirukan, saya gambar. Itu saya juga dulu waktu sekolah istilahnya delik-delik ya, sembunyi-sembunyi gambar itu. Soalnya ya orang tua saya mindsetnya waktu sebelum saya mau kuliah itu sama umumnya dengan masyarakat umum, gambar itu dianggap main-main. Gambar itu dianggap main-main. Nggak prospek lah ya. Iya sama. Orang tua saya berubah pikiran, saya disuruh masuk seni rupa itu karena ada teman bapak saya yang keterima CPNS gitu. Berarti kan intinya pesannya tuh bagi teman-teman yang punya bakat seni rupa itu ya, artinya jangan takut untuk berjalan di bidang itu kan, kuliah di bidang itu dan sebagainya, karena peluangnya sangat luas sekali. Oke, terima kasih Bung Yvi dalam sharing ini ya. Ya mungkin itu ya dalam konteks
berbicara tentang seni rupa ya Bung Yufi ya, Iya. atau ada lagi yang mau itu kayaknya sudah itu ya, artinya dalam konteks ini kan kayaknya sudah banyak yang bisa kita berikan kepada teman-teman semuanya ya, artinya Sebenarnya masih ada banyak, cuma saya lupa tadi. ya lupa mungkin tadi. di lain waktu kita gali lagi lebih dalam ya, karena emang yes gini namanya ngobrol, ini kan emang ngobrol santai kita, jadi Iya, ya nek lali ya wis apa. Sudah berapa menit, Bro? Baik teman-teman, kita telah berbincang banyak dengan bintang tamu kita Bung Yufi, bagaimana seputar seni rupa, pendidikan seni rupa, seputar guru di seni rupa, dan wirausaha di bidang seni rupa. Ternyata kalau saya boleh menyimpulkan secara sederhana ya, teman-teman jangan takut, jangan khawatir jika teman-teman punya bakat di bidang seni rupa, sudah jalani saja, ikuti saja alurnya, silahkan menempuh pendidikan seni rupa karena banyak peluang dalamnya. Itu kesimpulan saya yang saya tangkap dari obrolan saya dengan Bung Yufi. Nah, mungkin Bung Yufi ingin berkenan memberikan pesan terakhir, ya bukan terakhir sih mas ya, apa ya? Ya pesan-pesan kepada teman-teman sub online ya tentang apa yang kita obrolkan dari kemarin dan sekarang. Silakan Bung Yufi. Oke, terima kasih Bung Sepekan. Intinya begini, masa kita sekarang itu tidak akan sama dengan masa yang akan datang. Itu yang perlu jadi kunci pemikiran kita. Jadi mungkin di masa depan akan ada pergeseran tidak sama dengan hari ini. Saya beruntung karena ketidaksengajaan, karena keterpaksaan awalnya masuk di seni rupa, karena memang arahan dari bapak saya. Ternyata ada hikmah di belakangnya. Itu. Dan ternyata memang saya sangat rasakan gitu. Nah, mungkin di masa yang akan datang itu lebih progres ke kewirausahaan kelihatannya. Oh, kewirausahaannya. Iya, kelihatannya karena Indonesia juga akan mengalami bonus demografi yang luar biasa. Angka usia produktif yang sangat besar. Kalau kita tidak siap bersaing, pasti akan ketinggalan. Dan kalau kita hanya mengandalkan misalkan pekerjaan yang kantoran saja, saya pastikan itu peluangnya akan semakin kecil. Semakin kecil, betul. Dan kalau jumlah tenaga kerja besar, lowongan kecil, itu gaji akan juga ikut kecil. Iya, sepakat. Iya, kalau sumber dayanya besar, terus lowongannya kecil, gajinya itu juga ikut kecil. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan dunia kewirausahaan. Itu. Jadi seni rupa ini juga salah satu jalan. Salah satu jalan. Mungkin saya juga sekolah itu tidak pinter, saya menyadari itu. Tapi bisa ya katakan lebih beruntung lah. Karena kalau saya melihat ini seni rupa itu seperti jalan pintas. Ibaratnya kita mau ke Jakarta, ini kalau orang lain naik kereta, kita itu naik pesawat. Oh gitu ya Bang. Iya. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, seperti peluang CPNS. Oh iya. Itu kalau jurusan lain itu mungkin satu peluang tapi ratusan pelamarnya. Sedangkan saya satu peluang yang daftar hanya 15 orang. Puluhan, belasan ya. Belasan ya itu. Cuma kalau waktu kemarin di Kedewan saya pertimbangannya kejauhan. Kejauhan karena saya pertimbangan juga belum punya anak, takutnya kalau kecapean malah memperkecil peluang. Karena sekarang prioritasnya punya omongan. Iya, sekarang lebih ke sana ya, mohon doanya gitu. Amin. Ya. Terus untuk yang punya bakat, jangan sia-siakan bakatmu, karena kembali tadi seperti yang saya utarakan, karena bakat itu tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu punya bakat gambar atau berkesenian, tidak usah ragu-ragu. Yakinkan, kalau misalkan benturan dengan pendapat orang tua, yakinkan dengan baik. Ya orang tua, insya Allah orang tua itu akan mendukung kalau anaknya bahagia.
Saya yakin itu orang tua itu pasti begitu sifatnya. Tidak mungkin tega kalau anaknya misalkan tersiksa, sengsara, itu saya yakin tidak mungkin tega lah. Jadi kalau misalkan kita punya pendapat, ya sampaikan dengan baik. Jadi jangan sia-siakan bakat. Seni rupa itu peluangnya besar, bisa untuk wirausaha. Kalau kita jenuh wirausaha juga bisa jadi guru. Seperti yang saya lakukan, guru juga iya, wirausaha juga iya. Jadi punya dua kesibukan yang karakternya berbeda. Kalau guru kita ngikuti aturan pemerintah, aturan dari atasan, dari lembaga, harus kerjasama dengan tim. Kalau di sekolah, kalau di rumah kita bisa memaksimalkan egois kita, menjalankan usaha opo karpe kini, ya, mengelola modal, kemudian ya kita berkarya lah sesuka kita. Kalau kita berwirausaha, asiknya di situ. Jadi punya karakter dua pekerjaan yang sangat berbeda dan bisa saling mendukung gitu. Ya, kemudian misalkan di sekolah anak-anak atau adik-adik ada kendala seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin di sekolah kok hanya diajarin gambar atau kurang untuk memaksimalkan potensi, mungkin bisa, sekarang kan banyak channel-channel YouTube yang mengajarkan teknik-teknik berkarya seni rupa. Nah itu bisa ditiru dari sana. Atau misalkan butuh sharing pembimbing, nah itu mungkin bisa hubungi saya juga bisa gitu. Iya. Nomornya berapa Bu? Nomor WA saya 0858 0676 8866. Jadi mungkin nanti bisa kita sharing sama-sama. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Iya, karena yaitu saya memandang sebenarnya Bung, potensi Bojonegoro itu enggak kalah kok dengan kota-kota lain, tuh enggak kalah sebenarnya. Tapi mungkin itu Bung Yofi yang kita tadi obrolkan, karena kan Bojonegoro belum dan memang bukan kota wisata ya. Iya, itu yang jelas bukan kota tujuan wisata dan bukan kota industri. Nah, sehingga mindset berubah untuk lebih meningkatkan pembelajaran seni budaya itu agak susah. Nah, iya. Itu agak susah. Sehingga kalau saya boleh berpendapat tuh, yaitu karena kita bukan kota tujuan wisata, sehingga kan seni kita tuh hanya dinikmati orang Bojonegoro saja kan, sehingga kurang luas, mungkin seperti itu ya, sehingga kurang bisa berkembang gitu loh. Beda dengan Jogja yang begitu berkembang kan, ya karena kan tujuan wisata gitu loh. Mungkin seperti itu begitu. Iya. Tapi saya juga pernah dapat cerita dari teman-teman saya kuliah. Jadi misalkan ya kita hidup di kota bukan tempat wisata. Tapi bisa kita kerjasama dengan kota tujuan wisata. Jadi kita memproduksi apa, kita menawarkan ke distributor yang ada di sana. Misalkan kita produksi kanvas atau gantungan kunci atau apa gitu. Tapi cuma kalau tujuan wisata itu kita tinggal lihat pasar. Kalau pasarnya misalkan mall dan apa, itu kita enak, kita bisa jual dengan harga yang pantas. Tapi kalau misalkan pasarnya itu untuk misalkan seperti kawasan Malioboro, itu kan untuk menengah ke bawah. Itu kita juga harus memposisikan harga souvenir kita itu bisa dijangkau oleh masyarakat umum gitu. Jadi kita pinter-pinter menata harga kita, barang yang kita jual di mana gitu. Jadi ada yang semacam itu di Bojonegoro misalkan juga ada yang produksi. Saya sempat tahu itu ada yang produksi gitar juga di Kecamatan Sumberjo. Iya, dia produksi gitar. Iya, itu kalau di Bojonegoro kan pasti enggak laku keras. Itu kan harus di kota besar. Saya juga punya teman di Balen itu pinter lukis realis. Jadi lukisan realis itu apa yang sesuai dengan alam realita. Misalnya lukis orang ya mirip orangnya gitu. Itu justru pasarannya enggak di Bojonegoro. Nah, iya. Tapi keluar, di Jakarta. Jadi yang banyak beli lukisannya itu orang Jakarta. Jadi dia ditransfer, dia ngerjakan, dikirim. Saya juga punya temen itu yang dia kerja di aliran seni digital WPAP, itu juga dia membuat
justru pasarnya lebih banyak enggak di Bojonegoro malah di kota-kota besar. Jadi dia ngirim karyanya kemana-mana. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan membatasi diri. Betul. Sekarang media itu sangat luas, sangat mendukung, kita cari pasar kemana-mana bisa. Jadi itu bahkan ada teman saya kuliah itu yang sekarang kerja jadi desainer kaos. Itu jualnya nggak di Indonesia malah, di Amerika. Di Amerika. Saya pernah cerita-cerita sama dia itu paling minim penghasilannya itu 5 juta. Karya desain-desain kaosnya yang dikirim ke sana itu paling minim itu. Berarti kan ya itu sejahtera kalau sudah, kalau ukuran Bojonegoro sudah di atas UMR 2 kali itu sudah. Jadi sudah sangat layak. Itu padahal hanya perkara gambar loh. Ya karena memang orang Bojonegoro belum melihat banyak peluangnya. Betul. Sehingga pemikirannya masih sempit. Orang tua itu masih menganggap ape kerja po kan gitu. Karena ya itu perilakunya, kemudian penampilannya mungkin kurang sedap dipandang mata gitu. Tapi sebenarnya enggak kok. Orang seni rupa yang rapi juga banyak. Saya juga rapi. Maksudnya enggak belaus nemen-nemen lah gitu loh. Gondrong saya juga enggak. Gitu. Malah teman saya kuliah seperti yang pernah saya ceritakan, ada Gus juga. Putranya Yai. Ada yang seperti itu juga. Artinya tinggal yang mengendalikan menyetirnya gitu ya. Iya. Ya tinggal kita lah, mental kita. Betul. Sekarang media sosial juga sangat terbuka lebar. Sangat membantu ya. Sangat mendukung kalau zaman sekarang untuk berseni rupa. Ya. Oke, terima kasih Bung Yufi atas banyak ilmu yang kita sharingkan, dan sekali lagi kita tekankan apa yang kita bicarakan itu tidak berarti kita mengklaim kita yang paling benar, paling kita sharing pendapat. Makanya tadi kita bilang punya makom sendiri-sendiri ya. Nah, sehingga silahkan bagi teman-teman yang menganggap ini cocok untuk dirinya ya dijalankan. Ini sebagai inspirasi tadi kan seni rupa. Nah, sehingga apa-apa yang kita bicarakan bisa menginspirasi teman-teman semua. Gitu Bung Yufi ya. Sudah kan Bung Yufi ya? Oke, mungkin kita akan ngobrol lagi dalam kesempatan membahas hal yang lain lagi ya. Kita membicarakan masalah ini aja sudah berpuluh-puluh menit, luar biasa. Dan mudah-mudahan memang banyak inspirasinya. Itu teman-teman online, jangan lupa kunjungi New Normal karena minumannya sangat enak Bung ya, dan sangat recommended. Bahkan Bung Yufi ini ketagihan blood squash ya. Enak ternyata. Enak banget. Dan di sana juga banyak snack, banyak makanan kekinian ya. Teman-teman online jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe, like, komen, dan share agar manfaat ini bisa tersebar ke banyak orang, agar banyak orang terinspirasi dan kita bersama-sama membangun negeri yang kita cintai. NKRI harga mati. Siapa kita? Indonesia. Ulangi. Siapa kita? Indonesia. Oke, itu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung.